Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Saya. Ya, silahkan Friska, ayo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu presensi ya anak-anak. Hari ini yang tidak masuk ada nggak? Tidak ada, Ibu. Presensi aja ya, biar tahu kalau ada yang nggak masuk. Ya, Ibu. Oke, Wenti, Hadir. Alivia, Hadir Ibu. Friska, Hadir. Kurin, Hadir. Elora, Hadir. Hasna, Hadir. Alvin. Hadir. Ya, masuk semua ya anak-anak. Ya, Ibu. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Nah, sekarang itu gambar apa? Rumah. Ya, ada yang tahu itu rumahnya siapa? Atta Halilintar, Ibu. Ya, betul Alvin, itu rumahnya Atta Halilintar. Ya, setahu kalian ruangan-ruangan yang ada di rumah tuh apa aja sih? Taman. Toilet. Ruang tamu, Ibu. Terus apa Ruang lagi? makan. Ya. Oke, kalian benar semua. Jadi supaya rumah bisa nyaman, rumah harus dirawat dan dijaga dengan Baik. punya ruangan rapi, bersih, itu kan enak. Kemudian setiap bagian rumah itu pasti punya fungsi masing-masing. Jadi ada dapur untuk memasak, kamar tidur untuk tidur, ruang tamu untuk menerima tamu, ruang keluarga untuk nonton TV, dan lain sebagainya. Sekarang coba bayangkan, kalau salah satu bagiannya rusak, misal ada atap bocor, kemudian listriknya mati, tandon airnya jebol, kamar kotor, banyak sampah menumpuk, dapurnya banyak makanan basi, kira-kira apa yang terjadi? Jadi gak nyaman Bu. Iya, benar. Terus apa lagi? Bisa banjir juga Ibu. Iya. Terus ada lagi? Listrik mati jadi gelap rumahnya Ibu. Iya. Ada lagi? Rumahnya jadi bau kalau sampahnya menumpuk. Ya, benar sekali semuanya.
Ternyata tubuh kita itu juga punya rumah kecil seperti itu. Bedanya bukan dari tembok dan atap, tetapi dari apa? Apa bagian terkecil penyusun tubuh kita? Ayo, ada yang masih ingat? Sel. Iya, benar. Semuanya benar ya. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu, Ya, Pak. uniseluler dan juga multiseluler. Iya, ada yang tahu uniseluler itu apa? Saya. Iya, Uniseluler itu makhluk hidup yang tubuhnya cuma tersusun dari satu sel aja, Ibu. iya bagus banget Priska. Jadi makhluk hidup itu yang hanya terdiri dari satu sel disebut uniseluler. Contohnya apa, Alvin? Bakteri dan amoeba Ibu. Iya, betul sekali. Walaupun hanya satu sel, mereka tetap bisa melakukan semua fungsi kehidupan, seperti bernafas, makan, dan berkembang biak. Nah, satunya yang uniseluler, apa tadi anak-anak? Multiseluler. Oh iya, betul. Kalau multiseluler itu apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Iya. kalau makhluk hidup multiseluler itu tubuhnya terdiri dari banyak sel. Ya, betul Wenti. Nah, berarti manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup multiseluler apa bukan? Iya Ibu. Kenapa kok bisa gitu? Karena di dalamnya terdiri dari banyak sel. Ya, betul sekali. Bayangkan ya, di dalam tubuh kita ada miliaran sel yang saling bekerja sama supaya kita bisa hidup dan beraktivitas seperti sekarang ini. Sangat-sangat luar biasa ciptaan Tuhan itu. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Komponen penyusun sel kan terdiri dari beberapa bagian. Nah, apa saja komponen utamanya? Angkat tangan, nanti dapat nilai plus. Saya Bu, Iya. ada sitoplasma, inti sel, terus membran sel juga. Ya, hebat sekali Hasna, jawabannya benar. Jadi secara umum komponen penyusun sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu apa aja tadi? Membran sel, sitoplasma, sama inti sel. Ya, inti sel atau nukleus. Sekarang pertanyaan saya, apakah bisa dilihat secara langsung sel itu? Tidak. Berarti harus pakai apa? Mikroskop. Ya, betul, pakai mikroskop. Sekarang masuk dulu ya ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian mampu menunjukkan keterampilan dalam menggunakan mikroskop untuk mengamati struktur sel tumbuhan dengan benar. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama sel hewan dan tumbuhan dari hasil pengamatan mikroskopis preparat epidermis bawang merah dan sel epitel pipi. Kemudian kalian mampu menjelaskan secara sederhana fungsi bagian-bagian sel yang tampak dari hasil pengamatan. Kemudian kalian mampu menyimpulkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir kalian mampu menyajikan hasil pengamatan dalam LKPD dan presentasi kelompok. Sel adalah jenis matrix kecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang disimpan dalam sel dan lingkungan. Sitoplasma dengan merupakan cairan seperti cairan, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Baik, dari video yang sudah kalian tonton tadi, di benak kalian ada muncul pertanyaan nggak? Saya Ibu. Ya, apa? Bagaimana caranya suatu sel itu punya ukuran sangat kecil, terus strukturnya sangat rumit, tapi bisa berfungsi dengan baik? Ya, bagus sekali pertanyaan Friska. Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Ibu. Ya, Alvin? Meskipun sel berukuran sangat kecil, tapi di dalamnya terdapat organel-organel sel yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Organel itu bekerja secara terkoordinasi sehingga seluruh aktivitas kehidupan dapat berlangsung dengan baik di dalam satu sel. Jadi meskipun ukurannya mikroskopis, sel tetap mampu menjalankan fungsi seperti menghasilkan energi, mengatur zat yang masuk dan keluar, serta melakukan pembelahan. Bagus, betul sekali Alvin. Beri tepuk tangannya semuanya. Betul tadi kata Alvin, jadi setiap organel sel itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pengendali, seperti apa? Pengendali itu
Inti sel. Ada yang menghasilkan energi. Apa yang menghasilkan energi? Mitokondria. Ya, betul sekali. Ada juga yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi kimia. Di mana itu? Sitoplasma. Ya, betul sekali. Jadi semua bekerja sama agar sel dapat berfungsi sebagai unit terkecil makhluk hidup. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke struktur sel. Ada struktur sel apa itu? Hewan dan tumbuhan. Ya, betul sekali. Ada apa aja itu? Ada vakuola, Ya, terus? badan Golgi, Ya. Mitokondria. Ya, terus? Lisosom. Ada juga endoplasma, Golgi. kalau di sel tumbuhan? vakuola, Ya, Lisosom, kloroplas. Dan Golgi. Ya, betul sekali. Jadi dinding sel itu membuat bentuk selnya tetap kaku. Sedangkan kloroplas itu berfungsi untuk apa? Fotosintesis. Ya, betul sekali. Baik, jadi hari ini kita akan melihat secara langsung sel tumbuhan dan epidermis bawang merah serta sel epitel pipi kalian masing-masing menggunakan mikroskop. Sebelum itu, Ibu mau tunjukkan beberapa hasil pengamatan yang beragam dari pengamatan mikroskopis ya. ya Ya, ibu. Ibu. Ini ada pengamatan mikroskopik sel epidermis bawang merah. Nanti kalian coba ini ya. Terus Ya, Ibu. ini sel epitel pipi. Ini ada otot jantung. Kemudian ini E. coli. Kemudian ada batang tumbuhan bayam di mikroskop dan ada plankton dari air sungai juga. Baik, sekarang ayo kita membentuk kelompok. Jadi pertama hitung dulu yang kamu dari mulai 1, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sekarang kelompok yang genap tadi kumpul ke genap, ganjil kumpul ke ganjil. Ganjil. 6. Nah, Kenapa? oke. Ganjil di belakang. Ganjil di belakang. Aku kamu kenal apa ganjil? Ganjil. Kenapa ya? Oke, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, kita ice breaking dulu ya. Semuanya. Ice breaking kali ini adalah menulis angka. Sekarang menulis angka menggunakan jari. Coba gerakan tangan kalian menulis angka 1. 1, Ya, sekarang 2. 2, Sekarang 3. 3. Ya, sekarang berdiri semua. Berdiri. Sekarang menulis angka menggunakan kepala atau badan kalian. Ayo, Bu, ayo, Bu. Ya, contohkan ibu. Ayo, misal 1, berarti kepalamu berdiri 1. Kepala aja ya. Kepala tadi. Ayo, Kalau kalian badan. yang mencontohkan. Ayo, 1, 1, 2, 3, 3. Ya. Ibunya juga ikut. Instruksikan saja. Ayo, 4. Sekarang badannya 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah, oke, cukup duduk. Oh iya, duduk aja, duduk. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini kelompok ganjil apa genap? Ganjil. Genap. Oh, genap. Ini ya. Ini kelompok ganjil ya. Nah, di LKPD itu udah ada panduan langkah-langkah praktikum, terus tabel hasil pengamatan sama beberapa pertanyaan yang harus kalian isi dengan benar. Sekarang perhatikan dulu ya, Ibu akan mencontohkan cara membuat preparatnya. Iya, lambene kabeh. Enggak.
Sing kena, Ben. Wes. Ayo Wenti maju aja Wenti. Ya, Ya maju maju ya maju. ayo Saudara. Wenti. Yo semangat ya. Nanti aku udah nak script. Wes. Mati dah. Iya mati laptopnya. Yo ngedrop anjir. Gak ngecas aku. Duh. Semalam. Aku gak ngecas soalnya aku soalnya. Ayo. Sik. Nih nyala nih sih. Sik. Lagi gempa. Kok jadi mana sih kok? Wes. Wis. Gitu dah. Sik. Kok yang ngiyut. Cuma cekli aja lo. Kayak ngeluh sih bergerak deh. Iya, saya bergerak kan HPmu? Wes. Nah, wes. Dah. Ayo, Ban. Ayo Wenti, itu dibersihkan dulu ya, pakai tisu. Ini ada alkoholnya. Mana tisunya? Ini. Ya, pertama-tama kita kupas dulu ya kulitnya. Ya. Dikit tak? Ini saya nggak bisa bukanya itu. Bisa itu, dicoba. Tidak tolong Alvin. Oh, bisa itu. Oh bisa itu. Ini juga dibersihkan Bu. Ya. Yang diambil yang putih ya, 100 putihnya ya. Ya. Ini ya, yang putih lalu diletakkan di preparat. Selanjutnya diberi metilen blue ya, 1 tetes saja cukup. Ya. Kemudian ditutup perlahan ya, jangan sampai ada gelembung ya. Ya Ibu. Kemudian diletakkan di mana ini? Di meja preparat. Iya, betul sekali dan dijepit. Dipaskan ke pensanya. Sudah ya, sudah pas ya ini. Kemudian bisa dilihat di sini. Ayo Wendy coba lihat. Iya itu kelihatan. Oh ya, ada ya. Merah-merahnya. Oh ya ya. Ya, difoto ya, bisa difoto ya.
Oh iya kelihatan Ibu. Oh iya. Oh iya. Oh iya Benti, benar. Ya, difoto ya. Ya. Anak-anak kelompok lain bisa memfoto ini aja ya untuk LKPD-nya. Ya Ibu. Ya. Ya. Ya, difoto dulu ini. Ya, sudah bagus Alvin. Pintar. Aku ini kuat. Ya. Ya. Oh, ya. Iya. Oh, iya benar Elora. Oh, iya, betul sekali. Ya, sekarang dikerjakan ya LKPD-nya. Ya Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, bagus. Sekarang maju. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok Ganjil. Ayo maju kelompok ganjil. Dipresentasikan ya hasilnya tadi LKPD-nya. Sebentar Bu. Ya. Gambar itu. Ayo kelompok ganjil maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Nah, dari yang kita amati tadi, untuk sel yang teramati pada sel tumbuhan itu ada nukleus, dinding sel, ribosom, retikulum endoplasma, plastida, dan vakuola sentral. Apa benar? Masa kabeh ngono ta? Yes, ya. Oh, benar. Jadi dari yang kita amati tadi, sel struktur yang teramati ada nukleus, dinding sel, dan ribosom. Untuk sel hewan, struktur yang teramati ada nukleus, lisosom, dan mitokondria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya, kelompok ganjil. Ya, bagus sekali hasil pengamatannya sudah jelas ya dan ilmiah dari presentasi tadi. Kita tahu bahwa walaupun sel tumbuhan dan sel hewan memiliki bagian yang mirip, ada perbedaan struktur yang penting di keduanya. Jadi, apa tadi perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, Friska. Kalau sel bawang merah atau sel tumbuhan tadi itu bentuknya teratur seperti kotak-kotak, terus terlihat ada dinding selnya tebal. Sedangkan sel pipi atau yang sel hewan itu bentuknya tidak beraturan, nggak ada dinding selnya, terus inti selnya kelihatan biru tua karena pewarna dari metilen biru. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Friska. Jadi berdasarkan pengamatan mikroskopis tadi, sel tumbuhan itu tampak berbentuk teratur dengan dinding sel yang jelas, sedangkan sel hewan tidak beraturan dan hanya memiliki membran sel. Sekarang sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu mau kalian pikirkan sebentar dari pengamatan dan diskusi tadi yang sudah kita lakukan, apa hal baru yang kalian pelajari tentang sel? Ini Bu saya. Iya. Saya jadi tahu kalau sel itu bentuk dan strukturnya bisa berbeda-beda, Bu. Ya, oke, bagus Benti. Ada lagi? Saya Ibu. Iya, Friska. Saya
jadi tahu kalau sel itu ternyata kecil banget. Terus di dalamnya banyak bagian yang punya fungsi masing-masing. Ya, sip. Bagus, Friska. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Iya, Hasna. kalau dari pengamatan tadi, sel bawang merah punya dinding sel, tapi sel pipi tidak punya Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi, sel itu sangat kecil tapi kerjanya sangat luar biasa. Sekarang coba pikirkan, apa hubungannya pembelajaran tentang sel ini dengan kehidupan sehari-hari? Ayo, Alvin. Menurut saya tubuh kita kan tersusun dari sel. Jadi kalau sel-sel kita rusak, tubuh kita bisa sakit, Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi? Saya Bu, Iya. kalau kita makan makanan yang bergizi dan cukup istirahatnya, berarti kita bantu sel-sel tubuh kita itu tetap kuat dan bisa memperbaiki diri. Iya, good job. Bagus sekali ya. Jadi dari hal kecil seperti pola makan, pola tidur, dan kebersihan, semuanya berpengaruh ke sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi meskipun sel itu kecil sekali, tanpa sel yang sehat, tubuh kita juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa apa anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Iya, Rizka. Jadi sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Terus setiap bagian sel itu punya fungsi khusus tapi saling bekerja sama. Dan kesehatan tubuh kita itu bergantung pada kesehatan sel-sel di dalamnya. Ya, bagus sekali Friska. Tepuk tangan untuk Friska. Ya, jadi kalau mau tubuh sehat, mulai sekarang itu kita harus menjaga sel-sel tubuh kita dengan makan bergizi, terus minum air yang cukup, olahraga teratur, dan tidur yang Cukup. Iya, betul sekali. Terima kasih kalian sudah mau mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan dengan sangat baik. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Alvin. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima Terima kasih Bu Alia. Iya, sama-sama. Kak badannya boleh dikumpulkan di depan ya, dan bisa langsung pulang ya. Ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih.